Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi dalam aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif oleh Yunidian Widianingsi, SPDM MPD, CGP Angkatan 8. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, di mana selama ini guru seringkali menerapkan kontrol yang dominan, di mana guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Lalu, apa saja ruang lingkup dari budaya positif itu? Budaya positif meliputi perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Lalu, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Untuk membentuk budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu menyusun kesepakatan kelas yang efektif, dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Salah satu ruang lingkup budaya positif adalah keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Setelah kita membuat kesepakatan kelas, maka kesepakatan tersebut akan menuntun nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Lalu, apa peran guru penggerak dalam membangun budaya positif di sekolah? Menularkan kebiasaan baik dalam membangun budaya positif di sekolah, memberikan teladan dalam penerapan disiplin kelas melalui pembuatan kesepakatan kelas, memberikan motivasi kepada guru lain dalam membangun budaya positif, serta melakukan diseminasi. Untuk melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif, maka seorang guru penggerak melakukan beberapa tahap, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dari diseminasi. Sebelumnya, seorang guru penggerak melakukan komunikasi kepada kepala sekolah bahwa dia akan memberikan diseminasi kepada rekan guru lain dalam upayanya untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah. Setelah itu, dalam tahap pelaksanaan, seorang guru penggerak mengimbaskan pada rekan-rekan satu rombel. Setelahnya, guru penggerak melakukan diseminasi kembali untuk rombel-rombel lain. Kemudian, hasil diseminasi itu dapat kita lihat dari dokumentasi yang diberikan oleh para guru-guru dari mulai fase A, fase B, dan juga fase C dalam menerapkan budaya positif, yaitu membuat kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Berikut adalah dokumentasi pengimbasan kepada rekan-rekan serombel. Saya adalah guru kelas 4. Maka sebelum memberikan diseminasi kepada rekan-rekan guru di rombel lain, saya melakukan diseminasi terlebih dahulu kepada sesama rekan-rekan guru kelas 4. Saya memberikan pengetahuan dan pengalaman saya tentang bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang berpusat kepada peserta didik. Setelah itu, saya juga memotivasi rekan-rekan guru dalam rombel saya untuk membuat kesepakatan kelas sesuai dengan yang diharapkan. Setelah saya memberikan pengimbasan atau diseminasi tentang pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas pada rombel kelas 4, selanjutnya saya mencoba untuk memberikan pengimbasan kepada rombel lain, yaitu di fase A dan juga di fase C. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada hari ini untuk memberikan sharing ya tentang materi budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah terdiri dari berbagai macam materi, dari mulai kita mengetahui apa saja teori kontrol, kemudian motivasi, kemudian keyakinan kelas, restitusi, dan juga segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, di awal tahun ajaran baru ini ada baiknya kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
Tentunya ini berbeda dengan seperti biasanya kita bertahun-tahun menjadi guru menggunakan yang namanya peraturan kelas ya, gitu, atau juga tata tertib kelas. Nah, apa sih yang membedakan peraturan tata tertib dengan keyakinan? Mangga next. Ya, contoh ya, kita memiliki peraturan tentang pakai helm nih. Walaupun Bapak Ibu kan pada punya motor ya, ya, naik motor pakai helm. Pakai. Kalau jaraknya dekat mobil sebelah pakai helm enggak? Enggak. Kenapa itu kalau jaraknya jauh pakai helm? Kenapa kira-kira? Takut sama polisi. Sebenarnya intinya yang betul adalah ada polisi maupun tidak ada polisi kita pakai helm supaya apa Bu? Supaya aman, betul. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang pakai masker, cuci tangan pada kemarin saat pandemi? Supaya apa itu? Contohnya kayak gini. Oh ya. Pembentukannya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dengan peraturan harus memakai seragam putih dan memakai sepatu hitam dari peraturan. Tapi kalau ini sifatnya lebih abstrak. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan. Berikut ini adalah contoh dokumentasi pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas dari fase A. Yang berikut adalah dokumentasi pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas pada fase B. Dan dokumentasi pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas pada fase C. Semoga aksi nyata pembuatan keyakinan kelas sebagai salah satu budaya positif ini dapat diterapkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai profil pelajar Pancasila. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya. Terima kasih.